Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Provinsi yang mewakili Bapak Ibu Pengelola Data SSDMK yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita dapat hadir berdiskusi dalam pertemuan sosialisasi menu pengajuan tempat praktik melalui satu set SDMK serta SSDMK dan update-nya. Khususnya pada kesempatan pagi ini untuk wilayah regional Indonesia Timur, begitu ya Bapak Ibu. Pertemuan kali ini bertujuan untuk berdiskusi dan menyampaikan update-update terkini mengenai pengajuan tempat praktik melalui satu set SDMK dan juga update terbaru terkait fitur-fitur yang ada di SSDMK. Baik, langsung saja. Mungkin sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan kita. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, kita langsung aja ya Bapak Ibu sekalian. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Tim Kerja Data dan Informasi, Bapak Timor Utama MMSI yang akan menyampaikan pembuka dan arahan kepada kita semua. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua, teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Di sana mungkin sudah menjelang makan siang ya, kalau di Papua udah setengah jam, hampir jam 11. Baik Bapak Ibu, mohon maaf mungkin Zoom ini boleh dibilang lebih mendadak ya, karena memang banyak isu-isu terkini yang harus kami sampaikan terkait dengan data dan informasi, salah satunya dari SISDMK atau Satu Sehat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih, mohon izin para pimpinan ya Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan atau yang mewakili teman-teman dari KKI, SES, KTKI, dan teman-teman dari program. Baik, Bapak Ibu, izin menyampaikan isu-isu terkini terkait dengan data yang ada di Satu Sehat SDMK dan yang di SSDMK. Ada beberapa fitur-fitur yang perlu diupdate, yang mungkin Bapak Ibu harus perlu ketahui segera, dan juga bisa segera menyampaikan ke teman-teman tenaga medis atau tenaga kesehatan, bahkan ke teman-teman di pengelola Paskes. Jadi Dinas Kesehatan saat ini memang ada beberapa fitur yang memang sudah di-upgrade terkait dengan izin tempat praktek dan pengajuan untuk SIP. Nah, ini nanti teknisnya detailnya setelah saya sampaikan, bahwa Bapak Ibu diharapkan nanti juga bisa membantu menyebarkan kembali ke teman-teman di seluruh wilayah kota Bapak Ibu, karena menjadi penting ini informasinya, karena akan ada kaitan dengan pembuatan izin praktek terkait hal itu dulu. Oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu dapat fokus mendengarkan materi yang disampaikan. Semoga tidak lama, nanti banyak didiskusi atau tanya jawab. Untuk itu saya kembalikan ke Mbak Dina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Timor Utama yang sudah memberikan arahan kepada kita semua. Baik, kita langsung saja ya Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk menyimak dan mempelajari terkait teknis dan update menu-menu terbaru termasuk pengajuan tempat praktik yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya Bayu Sasmita, Eskom. Kepadanya kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Timor, rekan-rekan dari DTO, rekan-rekan dari KKI, KTKI, dan Direktorat yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Mohon izin untuk pagi ini kita akan diskusi bersama-sama ya. Mungkin bukan kami mau mengajari, tapi kita sharing untuk beberapa hal update yang ada di satu set SDMK maupun SSDMK.
karena memang ini penting untuk kita ketahui bersama karena eh, saat ini pengajuan tempat praktek ini menjadi salah satu hal yang apa ya sedang in ya. Jadi baik pengguna MPP digital maupun PTSP yang lainnya juga nanti akan memanfaatkan fitur ini sehingga tidak hanya lokus MPPD namun kiranya seluruh Bapak Ibu di lingkungan dinas kesehatan harus mengetahui supaya nanti bisa disampaikan kepada jajarannya. Nah, mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya? Ya, udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya, terlihat. Sudah terlihat, Mas. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini beberapa hal yang akan kami sampaikan. Mungkin mohon disimak dulu. Nanti kita sesi tanya jawab bisa lebih mengerucut ya. Jadi tidak mengulang lagi apa yang sudah disampaikan. Nah, yang pertama mungkin mengingatkan kembali mengenai satu sehat SDMK Bapak Ibu. Jadi secara singkatnya, kenapa sekarang kita menggunakan satu set SDMK? Karena satu set SDMK ini dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola seluruh data ya terkait dengan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang di seluruh Indonesia. Sehingga yang tadinya data ini dikelola melalui SDMK, saat ini kita serahkan kepada masing-masing individu melalui satu set SDMK. Nah, di sini portal ini berfungsi untuk memfasilitasi berbagai kepentingan ya yang lebih individual. Jadi di sini untuk kita pencarian data, kemudian mengintegrasikan profil dari database yang ada, kemudian pengkinian data, updating data, terus kemudian keprofesian, terus pekerjaan, dan juga yang saat ini kita bahas yaitu tentang perizinan tenaga kesehatan atau tenaga medis. Nah, sebelumnya satu set SDMK ini digunakan untuk membuat STR sumber hidup. Nah, itu baru awal ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah STR sumber hidup ini bisa diproduce dari satu set SDMK, selanjutnya satu set SDMK ini diharapkan bisa mengakomodir seluruh proses terkait karir dari tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah, ini juga mengingatkan di mana sih kita bisa akses satu set SDMK yaitu di www.satusehat.kemkes.go.id/SDMK. Nah, terkait dengan persyaratan, jadi di sini terkait dengan pengajuan SIP ya Bapak Ibu ya, itu ada beberapa data atau syarat yang harus dipenuhi oleh calon atau siapapun yang ingin mengajukan atau memohonkan SIP. Yang pertama, ini aja ada beberapa kriteria ya, tapi secara umum ini mungkin sering ditanyakan ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya apa sih persyaratannya? Nah, yang pertama kali ketika pertama kali kita mengajukan SIP bagi lulusan baru yang dia kurang dari 5 tahun itu pertama kali harus memiliki STR seumur hidup ya. Jadi di sini persyaratan pertamanya adalah memiliki STR seumur hidup, kemudian melakukan pengajuan tempat praktek. Nah, nanti di sini masa berlaku SIP-nya akan disesuaikan dengan di STR seumur hidupnya ya. Jadi periodenya nanti periode pertama. Kemudian yang kedua, jika sudah lulus dari perguruan tinggi dan tidak pernah praktek lebih dari 5 tahun, terus baru pertama kali pengajuan SIP, maka syarat yang dua tadi ditambahkan dengan bukti pemenuhan kompetensi yang dipenuhi melalui uji kompetensi melalui kolegium profesi. Dan di sini nanti akan dihitung 5 tahun dengan dari tanggal STR seumur hidupnya. Nah, kemudian yang ketiga untuk perpanjangan SIP itu yang tadinya bukti pemenuhan kompetensi akan diganti dengan bukti kecukupan SKP. Nah, SKP ini diperoleh dari masing-masing poin ya di tenaga kesehatan maupun tenaga medis melalui SKP platform. Nah, untuk mendapatkan bukti kecukupan ini
setelah Bapak Ibu Nakes memiliki akun satu set SDMK, sebelumnya harus melakukan updating data dulu existingnya. Kenapa diperlukan updating data existing? Untuk memastikan lokasi kerja dan praktek masing-masing Nakes ya di satu set SDMK-nya. Dan seluruh eh, riwayat pekerjaan itu harus divalidasi oleh Fasiankes. Nah, setelah itu Bapak Ibu Nakes bisa mentautkan akun ke SKP platform. Nah, jadi jangan dibalik prosesnya karena kalau Bapak Ibu belum melakukan validasi data untuk tempat prakteknya, itu nanti akan mempengaruhi rentang waktu SIP. Jadi kalau misalkan kemarin terjadi banyak kesalahan ya, kok periode SIP-nya berbeda gitu, itu karena Bapak Ibu nggak ngecek dulu nih existing pekerjaannya. Jadi mengecek riwayat pekerjaan di satu set SDMK itu mutlak ya untuk mengetahui sebenarnya ada berapa SIP yang aktif dari situ. Jadi ini sangat penting supaya nanti untuk bukti kecukupan SKP ini bisa sesuai periode pengajuan SIP-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya pengajuan SIP yang kedua atau ketiga di sini juga sama menggunakan STR seumur hidup. Nah, untuk yang kedua syaratnya tadi yang tidak ada SIP, di sini ada SIP pertama dan atau SIP kedua. Jadi kalau misalkan ketiga berarti ada dua SIP sebelumnya. Kalau ada SIP kedua berarti SIP yang pertama seperti itu. Dan pengajuan tempat praktek. Jadi di sini untuk pengajuan tempat praktek ini mutlak harus dilakukan oleh masing-masing Nakes. Nah, ini kelengkapannya. Jadi yang pertama, tadi sebagian sudah disampaikan ya, bahwa Nakes harus terdaftar di Satu Sehat SDMK. Jadi memiliki akun, kemudian sudah memverifikasi atau mengisi profilnya sesuai dengan profesi dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing Nakes. Nah, di sini Bapak Ibu pengguna SSDMK juga harus mengingatkan kepada nakesnya ketika membuat akun satu set SDMK itu, yang pertama kali dilihat adalah profesi dan kompetensinya terlebih dahulu. Jadi ketika membuat akun, lihat dulu nih kita punya STR atau enggak gitu ya. Karena itu nanti yang penting ketika mau mengajukan STR seumur hidup. Jadi nggak mungkin kita misalkan mengisi profil tenaga bidan, padahal nanti kita mau berperan sebagai tenaga kesmas seperti itu. Jadi eh, perlu diisi dengan benar ya. Nah, setelah itu nanti untuk persyaratan pengajuan tempat praktek itu yang pertama STR seumur hidupnya udah jadi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih belum membuat STR seumur hidup, kami sangat suggest ya Bapak Ibu ya. Kami ingatkan bahwa silakan dibuat STR seumur hidup melalui satu set STMK karena sekarang juga lebih mudah prosesnya. Tidak harus menunggu STR yang lama habis dan bisa langsung diproses cepat-cepatnya. Jadi di satu set STMK sudah dilayani dengan sebaik-baiknya untuk pengajuan STR seumur hidup. Nah, setelah itu nanti cek dulu untuk eh, riwayat pekerjaannya ya, untuk di existing pekerjaan di riwayat pekerjaan di profil masing-masing. Kalau misalkan belum ada riwayat pekerjaan, berarti bisa langsung ditautkan SKP-nya. Kalau misalkan sudah ada tempat prakteknya, berarti cek dulu riwayat pekerjaan masing-masing. Nah, setelah menautkan ke SKP platform, silahkan diproses pengajuan tempat praktek pertama kali yang ada di menu satu set SDMK. Nah, setelah selesai prosesnya, baru Bapak Ibu Nakes bisa melakukan pengajuan SIP di MPP Digital atau di aplikasi perizinan terintegrasi yang lainnya. Nah, setelah itu nanti pengajuan selesai, SIP terbit, bisa dimasukkan ke Satu Sehat SDMK. Nah, untuk yang melalui MPP digital itu nanti SIP yang terbit akan dikirim langsung ke Satu Sehat SDMK sehingga nakes tidak perlu menginput sendiri SIP-nya. Sedangkan yang lainnya nanti bisa mengedit di profilnya di riwayat pekerjaan silahkan diisikan nomor SIP-nya. Oke, sekarang langkahnya bagaimana teknisnya untuk melakukan pengajuan tempat praktek di satu set STMK. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuka dari browser ya, menggunakan Google Chrome atau Mozilla
Dan jangan lupa untuk menonaktifkan pop-up blocker. Jadi kan sekarang sering ya, karena di browser itu sering ada iklan-iklan liar, kemudian apa judi online dan sebagainya yang itu berbahaya bagi user. Biasanya di browser itu diberikan tools untuk menonaktifkan pop-up. Nah, di sini itu karena kita eh, berasal dari website resmi ya, milik Kemenkes, jadi Bapak Ibu bisa membuka opsi untuk menonaktifkan pop-up blocker khusus untuk URL satu sehat STMK. Nah, ketika sudah dinonaktifkan, nanti bisa Bapak Ibu buka satu sehat STMK, kemudian bisa login atau masuk untuk yang sudah memiliki akun, sedangkan yang belum memiliki bisa masuk ke menu daftar sekarang. Nah, untuk mendaftarkan cukup memiliki data-data tersebut ya yang ada di layar. Jadi ada NIK, kemudian nama sesuai dengan KTP, jenis kelamin yang bisa dipilih sesuai dengan KTP, dan tanggal lahir. Nah, yang penting ini adalah alamat email. Pastikan isikan alamat email pribadi yang aktif karena nanti untuk aktivasi satu set STMK itu menggunakan email yang aktif. Nah, kemudian nanti jika terjadi ketidaksesuaian ya, misalkan kita merasa data kita sudah sesuai nih di KTP, tapi di satu setnya ditolak. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang baru untuk mengunggah eh, soft copy KTP Bapak Ibu. Jadi nanti bisa tetap membuat akun satu sehat STMK. Nah, setelah nanti Bapak Ibu mendapatkan email untuk aktivasi, silahkan masuk ke satu set STMK dengan mengisikan alamat email yang tadi didaftarkan dan passwordnya atau kata sandinya. Nah, jika Bapak Ibu lupa password, bisa diklik pada lupa kata sandi di sini, nanti akan dikirimkan email ke email yang terhubung dengan akun Bapak Ibu untuk bisa diaktifasi. Oke, sampai sini mungkin sudah jelas ya. Kemudian, nah ini ketika kita sudah masuk di satu set SDMK, mungkin yang kita tahu kan menunya ada beranda, profil saya, pengajuan STR, SKP, pelataran, terus FAQ ya. Nah, di sini itu sudah ada menu untuk logbook internship, ada menu untuk PPDS, ada pengajuan tempat praktek. Nah, di sini yang kita highlight adalah menu pengajuan tempat praktek nih ya. Silahkan diklik, nanti di situ akan ada dua menu. Yang sebelah kiri adalah menu pengajuan baru. Nah, ini adalah menu yang kita gunakan untuk mengajukan eh, pengajuan tempat praktek. Nah, nanti di sebelah kanan ini ada menu status pengajuannya. Jadi nanti setelah kita berhasil mengajukan sambil menunggu validasi dari Fasiankes itu bisa dicek di status pengajuan tempat praktek. Nah, bagaimana mengajukannya? Di sini Bapak Ibu karena sesuai dengan di peraturan yang kita buat ya di Kemenkes ya. Jadi untuk mengajukan tempat praktek itu harus melihat kuota. Jadi di sini kita lihat ketersediaan kuota dari masing-masing lokasi kap kota yang ada di Bapak Ibu. Jadi setelah kita klik ajukan akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian bila bisa diisi ya, dipilih di provinsi mana untuk mengajukan tempat prakteknya. Setelah kita klik provinsi, kemudian klik pada tombol lihat kota. Nanti akan muncul halaman baru seperti ini. Ya, di sini sudah ada list atau daftar kabupaten kota sesuai dengan provinsi yang kita pilih. Nah, untuk profesi dia akan langsung terset sesuai dengan profesi yang kita pilih di awal ketika kita membuat akun satu set SDMK. Nah, Bapak Ibu, jadi pastikan ketika kita membuat profil di satu set SDMK itu profesi dan kompetensinya sudah diisi dengan benar supaya nanti untuk membuat SIP ini tidak melenceng ke profesi yang lainnya. Nah, di sini ada kuota. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu karena untuk kuota Renbud ini masih dalam pengembangan sehingga ini yang ditampilkan nanti di layar Bapak Ibu adalah data yang terakhir dan ini masih belum dihitung sesuai dengan kuota yang ada. Jadi masih di bypass dulu. Nah, di situ nanti tetap bisa mengajukan sesuai dengan lokasi tempat praktek. Silahkan klik di salah satu kabupaten kota, klik tombol ajukan ya. Kemudian nanti akan muncul
form seperti yang ada di layar ini, Bapak Ibu tinggal mengisikan yang belum diisi nih. Jadi kan kalau untuk apa namanya, jenis pekerjaan sudah muncul ya sesuai dengan SIP yang akan diajukan. Jadi ini hanya muncul untuk yang pakai SIP Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu masuk di Vaskes tapi dia tidak mengajukan SIP di situ, jadi tidak perlu menggunakan proses ini. Jangan lupa. Jadi nanti dicari-cari, "Oh, kok pekerjaan yang mau saya input nggak ada ya?" Ya emang nggak ada karena di sini hanya khusus untuk yang akan mengajukan SIP saja sesuai dengan profesi prakteknya. Nah, setelah diisi jenisnya, kemudian status pekerjaannya ASN atau non ASN dan detail-detailnya tolong dicek. Kemudian lokasi sudah sesuai yang kita pilih tadi, tinggal memilih tipe dan nama Fasiankes atau unit tempat kita mau mengajukan tempat praktek. Nah, jadi itu saja datanya, tidak perlu mengisikan TMT, tidak perlu mengisikan nomor SIP, tanggal SIP, karena memang belum ada. Jadi di sini karena masih proses, sehingga diisinya cukup seperti ini saja. Kalau sudah, klik pada tombol submit. Nah, setelah itu akan kembali ke menu pengajuan tempat praktek Bapak Ibu. Nanti dilihat di sini ada notifikasinya ya, pengajuan tempat praktek berhasil. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa lihat di menu status ya. Status pengajuan tempat praktek yang di sebelah kanan. Silahkan klik di tombol lihat status. Nah, seperti ini contohnya. Nanti akan muncul statusnya sedang berlangsung. Jadi di sini sudah terpantau sama seperti waktu pengajuan STR seumur hidup ya. Sama, jadi nanti di sini diterimanya kapan, kemudian diprosesnya kapan. Nah, ketika nanti mau diselesaikan, berarti proses ini sekarang lanjut ke SISDMK. Karena pengajuan tempat praktek ini nanti akan divalidasi oleh Fasiankes melalui SISDMK. Oke, jadi ini yang kedua, Bapak Ibu, panduan akses untuk validasi pengajuan tempat praktek di SISDMK Fasiankes. Nah, silakan Bapak Ibu Fasiankes login ke SISDMK menggunakan user dan password yang sudah terdaftar di SISDMK sebagai user Fasiankes melalui URL sisdmk.kemkes.go.id. Nah, ada catatan di sini Bapak Ibu. Untuk tempat praktek mandiri, jadi ini TPM ya, praktek mandiri baik dokter, dokter gigi, perawat bidan dan sebagainya, itu untuk validasinya dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagai admin. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau selama ini semuanya menggunakan akun Fasiankes, tapi untuk yang sekarang khusus untuk praktek mandiri itu Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kapkota lah yang memvalidasi datanya seperti itu. Jadi untuk kedepannya, jika eh, Bapak Ibu di praktek mandiri memiliki akun SSDMK itu tidak ada validasi di situ, hanya sebagai view. Jadi melihat kondisi akun Fasiankes Bapak Ibu yang terdata di SSDMK Fasiankes. Jadi di tempat praktek mandirinya. Tapi tidak ada proses validasi seperti itu. Nah, setelah login, Bapak Ibu silahkan cek di menu yang baru. Nah, mungkin sekalian kami sampaikan ya. Jadi ada beberapa perubahan menu di SSDMK, Bapak Ibu ya. Yang pertama ini, jadi kalau kemarin kita menggunakan menu sinkronisasi data SDMK ya. Nah, di sini sudah dirubah ke menu validasi satu set SDMK. Ada dua submenu nanti di sini. Jadi untuk yang validasi data existing yang saat ini sudah ada di satu set SDMK itu validasinya menggunakan menu validasi data existing. Nah, untuk yang sekarang karena kita membahas soal pengajuan tempat praktek baru, maka yang divalidasi adalah validasi calon pekerja. Nah, di sini siapa yang disebut calon pekerja? Calon pekerja itu adalah mereka nama nakes yang baru mau mengajukan SIP di lokasi Fasiankes Bapak Ibu. Nah, jadi di sini disebutnya calon pekerja. Nanti setelah divalidasi dan SIP-nya terbit, baru dia menjadi data existing seperti itu. Nah, kemudian setelah kita pilih validasi calon pekerja, akan muncul form seperti yang ada di sini ya, di layar ya. Jadi ada
lokasinya, provinsi, kap kota, tipe vaskes dan juga nama vaskesnya. Tinggal diklik pada tombol cari untuk melihat detail nama-nama yang mengajukan pengajuan tempat praktek. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ketika kita pilih lokasi vaskesnya, kita klik cari, dia akan munculkan semua yang mengajukan tempat praktek di Pasienkes Bapak Ibu. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan nama ini ya, kemudian kita klik pada tombol lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan nanti akan ada menu untuk eh, memvalidasi data. Nah, di sini detail pekerjaannya sudah muncul sebagai calon pekerja, kemudian kapan ditambahkan, kapan diupdate, dan statusnya masih diproses. Nah, untuk memproses ini, datanya, Bapak Ibu harus cek dulu ya. Silahkan dicek dari profil sampai dengan status pekerjaannya. Jadi pastikan nama yang sudah benar, nomor SIP, apa namanya, nomor NIK sudah benar, lokasi kerjanya sudah benar, terus data-data yang lainnya juga sudah benar. Setelah itu baru diklik ya. Ada dua pilihan di sini, diproses jika memang sudah sesuai dengan data yang akan diajukan, dan kemudian bisa ditolak jika ternyata ada yang salah di sini. Jadi nanti silahkan diisi keterangannya jika data tersebut ditolak seperti itu. Nah, setelah klik proses, nanti Bapak Ibu bisa cek kembali ya, kembali di satu set STMK-nya di menu pengajuan tempat praktek tadi di status yang sebelah kanan. Nanti datanya akan pindah ke tab yang selesai. Di sini sudah ada tulisannya ya. Jadi yang sedang berlangsung tadi kosong, kemudian yang sebelah kanan nanti muncul nih. Jadi pengajuan diterima, pengajuan diprosesnya kapan, dan pengajuan selesai pada kapan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di Fasiankes tidak boleh melewatkan ya. Di sini harus sesuai dengan waktu pengajuannya. Kalau bisa jangan terlalu lama, karena di sini nama nakes pasti menunggu dan eh, perlu secepatnya karena akan mengajukan SIP di aplikasi penerbitan SIP. Nah, ini bisa MPP digital maupun aplikasi yang lainnya. Karena untuk PTSP saat ini sudah memiliki akun SSDMK dan bisa mengecek juga nih eh, progres dan status dari pengajuan tempat praktek yang ada di satu set SDMK. Nah, sedangkan nanti untuk di satu setnya Bapak Ibu, bagi yang sudah selesai statusnya pengajuan tempat praktek dan masih menunggu SIP, tampilnya akan seperti ini ya. Jadi akan muncul sebagai apa di lokasi prakteknya di mana. Nanti statusnya masih kosong nih untuk SIP-nya karena nanti SIP akan diterbitkan dari aplikasi penerbit SIP atau MPP digital. Nah, setelah MPP digital menerbitkan SIP, nanti akan mengupdate data dan tanggal SIP yang ada di pekerjaan masing-masing Namet Nakes. Seperti itu. Oke, jadi ketika Bapak Ibu nanti terkendala dengan proses yang baru ini, bisa mengirimkan email kepada helpdesk di Nakes dengan format yang seperti biasa ya. Jadi nanti judulnya adalah kendala pengajuan SIP di MPP Digital. Dan isikan data Bapak Ibu karena harus dicek oleh agen kami di Helpdesk. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk update ya pengajuan tempat praktek melalui satu set SDMK dan SSDMK serta menu baru. Sebelum ditutup mungkin eh, dari Pak Timur juga akan menambahkan terkait update di SSDMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, bisa dipahami ya Bapak Ibu, mungkin dari Pak Timur, apakah ada tambahan Pak? Silakan. Ya, makasih Mas Adit. Dari saya cukup mungkin ya Mbak Dina, Mas Adit. Nanti tinggal diskusi saja. Saya rasa banyak teman-teman yang ingin bertanya nih. Silakan saya kembalikan ke Mbak Dina atau teman-teman host. Baik, terima kasih Pak Timur. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung aja ya kita masuk ke sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu, silakan di Zoom ini ada fitur Q&A. Silakan bertanya melalui Q&A.
Mungkin eh, untuk mengurangi beberapa yang lain seperti itu ya Mas Bapak Ibu. Jadi sambil boleh akan melalui fitur Q&A nanti akan ada tim kami yang membantu menjawab seperti itu. Mungkin kita boleh ke yang raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dari Dinkes Kukar. Izin Bapak ya, Bapak Mukmin, Ya, silakan. baik. Terima kasih. Mohon izin saya tidak bisa nampilkan layarnya karena kelihatannya video background saya lagi bermasalah. Mohon izin Mukmin dari Kutai Kartanegara, Kaltim. Eh, Sebenarnya kami sudah mendapat informasi tentang ini sebelumnya di pertemuan dengan Kemkes juga, kemudian juga tentang MPP digital. Mungkin di sini yang saya fokuskan adalah mengenai perubahan apa praktek mandiri itu diverifikasi tadi oleh atau divalidasi oleh admin kabupaten kota. Nah, pertanyaan saya begini Pak, praktek mandiri itu kan bagian dari Fasiankes ya. Nah, bagaimana dengan misalnya di dalam praktek mandiri itu ada karyawannya. Contoh misalnya seorang dokter praktek mandiri, maka dia mempekerjakan satu perawat misalnya, satu bidan, atau beberapa eh, staf lainnya untuk di tempat dia. Dan apa nakes tersebut yang bekerja di praktek dokter tersebut juga harus memiliki SIP. Nah, selama ini kami memfasilitasi itu mereka memiliki apa tempat praktek di praktek mandiri tersebut dan juga memiliki SIP sendiri di tempat itu. Apakah nanti dengan perubahan ini validasinya ini tidak jadi masalah Pak atau tidak sulit atau bagaimana seperti itu supaya teman-teman ini yang tadi misalnya praktek dokter mandiri itu bisa memasukkan data karyawannya perawat atau bidan tadi di akun ininya akun apa sih SDMK-nya juga. Yang kedua Pak, izin satu lagi boleh Bu tentang ini tentang apa? Tentang tadi menarik memang tadi Bu yang terkait dengan apa proses perizinan sekarang itu melalui satu set SDMK juga terkait dengan MPP digital. Nah, sejauh mana penggunaan satu set SDMK ini Pak untuk perizinan ke depannya? Karena selama ini kami itu proses perizinan itu kan langsung ke PTSP, nanti tugas Dinas Kesehatan itu hanya untuk validasi, misalnya praktek mandiri kita lakukan validasi dokumen dan kebenaran bahwa dia punya praktek mandiri. Mungkin dua itu pertanyaan saya, eh, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, terima kasih Pak Mukmin. Mungkin sudah bisa dipahami ya Mas Adit atau Pak Timur nanti yang akan menjawab. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana praktek mandiri jika ada nakes atau namanya lain yang akan bertugas di tempat praktek mandiri tersebut untuk memasukkan datanya karena harus mengajukan SIP juga. Yang kedua, sejauh mana penggunaan satu set SDMK dalam proses perizinan gitu. Mungkin bisa langsung ditanggapi Mas Adit. Ya, mungkin Pak Timur dulu. Ya, baik. Nanti eh, satu. Tapi nanti kita lihat lagi ya RPMK-nya karena masih dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatannya belum public hearing. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada informasi terkait dengan ini boleh tanya teman Yankes ya secara firmnya ya karena kami terakhir tertinggal informasinya terkait dengan yang jelas sepengetahuan saya misalnya ada praktek mandiri satu orang itu boleh menambahkan satu admin. Tapi kalau untuk SIP yang baru itu eh, informasi terbaru juga informasi terakhir juga masih bisa tapi nanti firmnya saya belum pasti ya apakah bisa atau tidak terakhir sih masih bisa ya ada dua ya satu praktek mandiri ada dua orang mungkin gantian gitu SIP-nya sama tapi ini yang belum belum saya bisa pastikan ya Bapak ya artinya disclaimer omongan saya nanti Mas Adit kalau masih ingat atau ada informasi terbaru boleh diupdate yang jelas itu ya dari saya poin satu yang poin dua terkait dengan
Ya, sejauh mana dalam dalam penggunaan perizinan, ya di satu sehat ini datanya pasti untuk pelaksanaan perizinan Bapak Ibu. Jadi kalau nanti di satu sehat tidak lengkap, tidak update, saya tanya lagi Pak 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 apa tadi, Pak Mumin ya, Pak Bapak udah MPP digital belum kabupaten kotanya? Kalau sudah, itu otomatis belum pakai MPP digital. Nah, kalau belum, berarti Bapak harus memastikan datanya itu ada di satu sehat SDMK, sama seperti memastikan, hanya saja bedanya Bapak masih manual mengeceknya, itu yang kami khawatirkan di 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 Kukar ya. Datanya itu jangan sampai nanti si nametnya itu mengaku ini SIP pertama, SIP yang baru nanti, tapi pada pelaksanaannya ternyata ini SIP yang sudah pernah dilakukan atau SIP yang pernah ada atau dan lain-lain. Nah, ini perlu monitoring nih kalau masih manual. Nah, kami menyarankan ke depannya memakai MPP digital atau nanti integrasi dengan Kementerian Kesehatan. Gitu Pak, mungkin. Makasih. Mas Adit silakan tambahkan. Saya ada Zoom 11. Ya, oke, terima kasih Pak Timur. Mungkin secara umum hampir sama ya. Jadi kan kita masih menunggu kebijakan nih untuk eh, formnya dari Permenkes yang baru terkait dengan praktek mandiri ini. Jadi sementara sih masih bisa dilayani ya Bapak ya. Jadi untuk pengisiannya juga tidak menggunakan SSDMK Pak. Jadi untuk input pegawai itu mau dia tenaga medis maupun yang lainnya itu tetap harus membuat satu set SDMK dulu Pak. Jadi eh, tidak apa namanya tidak dipisah prosesnya, tetap dua-duanya menggunakan satu set SDMK. Nah bedanya nanti yang dia pengajuan SIP itu dia diinputnya ke menu pengajuan praktek tempat praktek tadi. Sedangkan untuk yang tidak mengajukan SIP, dia bisa mengupdate datanya nanti di menu profil di pekerjaan seperti itu. Jadi nanti eh, divalidasi di akun apa namanya praktek mandirinya itu nanti dia memvalidasi data tenaga medis maupun yang mengajukan SIP maupun yang tidak mengajukan SIP. Nanti di Dinkesnya sudah dipisahkan menunya seperti itu. Mungkin itu. Terus untuk poin kedua tadi juga sudah jelas ya Pak Timur. Mungkin itu Pak. Saya kembalikan ke MC Mbak Dina. Baik, terima kasih Mas Adit dan Pak Timor. Mungkin eh, kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Pak mungkin tadi sudah bisa dipahami ya. Baik, eh, selanjutnya kita ke yang lesen selanjutnya. Ada SDMK milik Minahasa Utara dengan Ibu atau Bapak. Silakan. Ya, selamat pagi Ibu. Iya Bu, suaranya kurang jelas Bu. Yang di minut ada feedbacknya ya. Mungkin di sekitarnya bisa dikecilin volumenya biar tidak tercampur ya. Ya, maaf Pak, apakah sudah benar Pak? Ya, sudah Bu. Oke. Silakan. Ya, mohon izin Bapak Ibu, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara mau bertanya seputaran perpanjangan SIP. Yang pertama, eh, untuk yang perpanjangan SIP, apakah sudah bisa urus SIP baru untuk STR seumur hidup? Jadi misalnya ada kasus, ada Namet dan Nakes yang datang, SIP-nya itu nantinya akan habis tahun 2026. Sementara STR-nya yang baru seumur hidup sudah keluar. Nah, pertanyaannya, apakah satu sehatnya itu sudah akan diubah secara sistem sampai 2029, misalnya kan tahun ini keluar dari 2024, atau dia harus menginput dulu ke satu sehat. Nah, kalau dia harus menginput dulu, eh, SIP yang akan kami keluarkan itu mengikuti SKP pemenuhannya sampai 2026, ataukah harus menunggu eh, update sampai 2029, Bu, sesuai dengan STR seumur hidupnya.
Demikian, Bu. Baik, ya, terima kasih Bu. Mungkin kalau misalkan pertanyaan terkait SKP, nanti bisa langsung ditanyakan ke Direktorat Peningkatan Mutu seperti itu ya Bu ya, atau KKI. Nah, mungkin tapi mungkin nggak masalah ini, apakah ada tanggapan dari Mas Adit Mas terkait ini? Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi benar ya, untuk SKP mungkin nanti bisa dijawab oleh rekan-rekan di Mutu kalau ada yang hadir di sini. Tapi kalau tadi secara urutannya seperti apa? Jadi gini Bu, kalau misalkan yang bersangkutan itu sudah memiliki pekerjaan existing ya, artinya kan dia udah terekam nih, seharusnya sudah ada riwayatnya nih ya, dia aktifnya di mana dengan nomor SIP dan periodenya sudah ada. Nah, itu dulu yang diinput di satu set STMK. Jadi STR-nya masih yang lama nggak apa-apa, tapi dia masih aktif gitu ya, masih udah terdata pekerjaannya, itu SIP-nya tetap masih bisa menggunakan SIP tersebut. Nah, untuk STR seumur hidupnya silahkan di-create di satu set STMK, nggak masalah. Tidak mempengaruhi SIP yang sudah terbit. Nah, nanti ketika perpanjangan sesuai dengan periode SIP-nya itu sudah menggunakan STR seumur hidup. Nah, mungkin sebelum kita beranjak ke SKP, Bu, justru harus dipastikan dulu inputan pekerjaan di SDMK-nya di satu sehatnya ini, sudah sesuai. Jadi apa namanya SIP diisi dan tanggal SIP juga sudah diisi nih yang existingnya. Karena itu nanti penting ya untuk terkait SKP ya yang sudah bekerja ini di SKP itu dia akan mengecek periode SIP itu dari existing yang ada di situ. Jadi justru kalau nggak diisi itu nanti jadi rancu, jadi akan terjadi perbedaan data tuh. Nah, nanti di SKP-nya mungkin teman-teman SKP yang lebih tahu, tapi sebelum masuk ke situ, tolong dipastikan dulu jika sudah punya SIP aktif di Fasiankes, ya diinput nomor SIP dan tanggal SIP-nya. Nah, setelah itu existingnya udah ada, divalidasi dan sudah valid, baru ajukan STR seumur hidup. Karena untuk pengajuan perpanjangannya nanti dia langsung menggunakan STR seumur hidup. Mungkin itu ya kalau dari sisi kami yang bisa ditambahkan. Nah, mungkin kalau ada rekan-rekan dari Ditmutu nih bisa menambahkan atau dari KKI yang terkait SKP. Dari KKI Mas, ada Ya, nggak nih? KKI. Ada. Ya, Hmm. Pak Jeffrey mungkin atau Pak Denny ada nggak? Oh, mungkin nggak ada ya. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa kami jawab terkait hal tersebut, Bu. Tapi ya secara sequence seperti itu, jadi jangan kebolak-balik karena kalau kebolak-balik nanti hasilnya SKP-nya nggak sesuai isiannya karena periodenya itu diambil dari periode SIP yang terdata di satu sehat. Jadi karena sudah menggunakan satu set SDMK, artinya proses dari hulu ke hilirnya ini harus dipantau Bapak Ibu ya. Jadi ini rekan-rekan di Pasienkes, di Dinkes harus memastikan itu bahwa nama nakesnya yang mengisi riwayat pekerjaan existing maupun yang pengajuan baru itu sudah sesuai nih pekerjaannya. Karena kemarin juga dari evaluasi kami di pertemuan Dekon di provinsi-provinsi itu ternyata masih banyak yang pengisian periode SIP-nya itu salah di satu sehatnya. Terus yang validasi juga nggak dicek dulu, validasi DCS SDMK-nya asal validasi aja, nggak dicek lagi periodenya, sehingga salah ya salah aja gitu, nggak diperbaiki, nggak ditolak dulu supaya diperbaiki. Nah itu mungkin kalau ada yang mengecek Bapak Ibu di Dinkes, coba evaluasi lagi jajarannya karena yang terjadi di lapangan ternyata banyak yang belum sesuai nih periode SIP-nya. Nah itu mempengaruhi itu. Jangan sampai nanti nakesnya komplain nih karena nggak sama. Nah padahal itu prosesnya dikerjakan bersama-sama. Jadi bukan semata-mata langsung mengajukan aja gitu kan. Ini kan berbasis data. Nah kalau datanya sendiri belum sesuai, kemana-mananya pasti akan kacau seperti itu. Mungkin itu Bu, kembalikan ke Mbak Izin, Dina. Pak. Izin, Pak. Mau bertanya lagi, bisa, Pak? Izin. Oh ya boleh, silakan. Nah, iya, Pak.
apakah satu sehatnya itu sudah akan diubah secara sistem. Jadi misalnya Namet Nakes 6 bulan sebelum dia akan habis. Apakah di satu sehatnya itu akan terupdate masa periode SIP-nya, Pak? Ya, masa periode SIP-nya itu dari isiannya, Bu ya. Tadi yang saya jelaskan, Bu. Ya, Jadi jadi di misalnya, dicek dulu. Jadi tidak bukan karena mau habisnya ya, tapi kan kalau Ibu sudah mengisi periode SIP yang lamanya sudah benar, itu kan ya, berarti sudah sama nih periode SIP-nya. Jadi nanti untuk perpanjangannya yang mengikuti itu, nanti ketika proses perpanjangan dia mengikuti term yang tadi disampaikan seperti itu. Jadi bukan otomatis. Nah, otomatis itu dari mana otomatisnya kalau misalkan ya, tidak ada maksudnya, inputan data gitu. ya maksud saya gini kan Pak, misalnya kan dia habisnya Desember 2026. Nah, Pasti yang akan dimasukkan untuk SKP pemenuhannya, misalnya sampai eh, Desember 2006 yang dari SKP Kemenkes.go.id-nya kan Pak. ya, Ya, nah pas dia perpanjangan itu apakah kan SIP-nya belum keluar, jadi dia tidak bisa menginput yang baru. Jadi itu akan terubah secara sistem, Pak. Misalnya ya dari Desember kalau 26 sampai 5 tahun ke depan kayak gitu yang ya akan dimasukkan ke kami, Pak. Gitu. ya kalau itunya iya, itu seperti itu kira-kira ya Bu ya. Mungkin kalau ada rekan-rekan kakak ini bisa menjelaskan detailnya nih, tapi kalau secara umum seperti itu Bu. Jadi kalau sudah mengikuti itu, nanti perpanjangan segala macamnya dia otomatis mengikuti by system, otomatis dari satu-satu SDMK-nya gitu Bu. Ya, Oke, Mas. Jadi ke depannya Bu seperti itu Bu. Yang saat ini belum Bu. Ya, yang saat ini belum. Nanti Ibu kan butuh informasi 6 bulan sebelum habis diingetin gitu ya Bu, reminder ya. ya, Ya, sedangkan Ya, reminder itu juga berguna apabila SKP-nya sudah terpenuhi, Bu. Kalau reminder SKP-nya belum terpenuhi, nah percuma juga kan, Bu. Tetap SKP yang nomor satu, Bu. Jadi SKP-nya sudah terpenuhi atau belum untuk 50. Ini nanti teman kakak ini ada Mas Daru nih bisa menambahkan. Ada Pak Jepri. Pak Jepri boleh ditambahkan? ya Pak Izin. Jeffrey sudah join nih, mungkin bisa menambahkan terkait SKP tadi Pak Jeffrey, silakan Pak. Eh, ini tadi terkait apanya, Mas? Izin, Mas, ini. Ya Pak Jeff, jadi ya, tadi yang ditanyakan itu untuk periode SIP di SKP ini nantinya apakah akan otomatis dari sistem kalau untuk apa namanya pengajuan atau perpanjangan karena kan sekarang kan belum gitu gitu Pak. Detailnya seperti apa kira-kira prosesnya nantinya Pak? Iya, iya. Nantinya memang Bapak Ibu untuk periode periode masa berlaku SIP, yaitu nanti mengacu dengan saat ini ya, mengacu pada periode yang tercantum di dalam SKP platform ya. Karena memang ada persyaratan untuk perpanjangan SIP itu kan salah satunya adalah SKP ya, syarat untuk perpanjangan SIP perpanjangan SIP. Dan itu kecukupan SKP-nya nanti ada masa berlakunya ya, yang dia harus penuhi masa apa pada masa tertentu 5 tahun SIP sebelumnya dia itu berkewajiban untuk mengumpulkan SKP ya. Sebagai contoh misalnya, sebagai contoh SIP yang berlaku dari periode 2022 bulan Juli misalnya, tanggal 1 bulan Juli tahun 2022, nanti berlaku sampai 30 Juni 2027 ya. Tentu akan diperpanjang nanti 1 Juli ya. Akan diperpanjang 1 Juli 2027 kan seperti itu. Nah, perpanjangannya dapat dilakukan di 1 Juli tahun 2027 sampai 30 Juni 2032. Itu salah satu syaratnya adalah tercapainya SKP. Nah, kalau dia seorang dokter, SKP-nya kan 250 yang harus dicapai, yang harus didapatkan selama periode praktek sebelumnya. Periode praktek sebelumnya itu kan di 1 Juli 2022
sampai dengan 30 Juni 2027. Itulah periode dia mengumpulkan SKP sekaligus periode praktek, ya, periode masa berlaku prakteknya. Nah, hal-hal seperti ini tentu nanti yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu ya ketika akan memproses perpanjangan SIP. Mungkin demikian Mas Adit sama Mas Timur. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Mungkin sudah bisa dipahami ya Bu Meldi untuk tadi pertanyaannya sudah cukup terjawab oleh kami. Ya, baik. Mungkin kita lanjut ke eh, diskusi yang selanjutnya. Mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sekiranya tadi pertanyaannya sama, mohon dipahami ya Bapak Ibu, silakan untuk eh, lower hand. Ini silakan, atau misalkan kalau misalkan ada pertanyaan lain, silakan di sini ada fitur Q&A, silakan bertanya di Q&A. Kita ke raise hand yang selanjutnya, mungkin dari Dinkes Ketapang dengan Bu atau Pak Miftah ini. Silakan. Siap, terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Terima kasih penyaji. Izin bertanya terkait sistem Kak. Kalau di situ ada tambahan menu baru, validasi satu set SDMK. Yang notabene waktu yang lalu kan ada menu verifikasi satu set SDMK yang posisinya di bawah, kemudian kan ada ditambah menu baru, validasi satu set SDMK yang isinya ada dua, validasi data existing dan validasi calon pekerja. Nah, yang saya tanyakan, apakah sama untuk yang validasi data existing ini dengan yang menu yang verifikasi satu set SDMK yang ada di bawah atau yang dulu? Kalau yang validasi calon pekerja itu kan sudah jelas adalah memvalidasi untuk yang menginput teman-teman yang menginput eh, tempat kerja yang baru itu divalidasi melalui menu validasi satu set SDMK untuk yang validasi data existing, apakah berbeda atau sama dengan yang menu verifikasi satu set SDMK yang lama itu. Itu kan ada dua tuh. Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Miftah. Ya, mungkin tadi juga sudah sempat disampaikan ya di materi oleh Adi di awal ini ada dua menu. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Silakan Mas Adi untuk bedanya antara dua itu yang existing dan calon pekerja. Ya, ya terima kasih Pak Miftah pertanyaannya. Ini mungkin eh, sambil mengupas lebih dalam sedikit ya. Jadi benar Pak, untuk menu sinkronisasi karena kita nonaktifkan, kita pindahkan ke menu validasi data satu set SDMK tersebut. Jadi fungsinya memang sama, namun di situ ada perbedaannya. Jadi kalau dulu kan menu yang disinkronisasi itu kan dia cuma satu untuk Vaskes ya Pak ya. Bapak nggak bisa lihat tuh daftar nama-namanya yang divalidasi. Nah untuk saat ini menu untuk validasi data satu set SDMK itu kita buka ke seluruh akun ya, baik Dinkes provinsi, Kap Kota maupun Vastenkesnya untuk bisa view. Jadi bisa view seluruh update data nih. Kan kemarin juga kita sudah memberikan menu dashboard monitoring ya untuk data validasi itu secara agregat. Nah, misalkan Bapak masih penasaran nih Pak, ini sebenarnya masalahnya di mana sih gitu ya. Itu bisa di trace jadinya dengan menu yang baru ini Bapak bisa lihat untuk yang existing validasi yang selama ini kita gunakan itu sekaligus monitoring Pak di vaskes mana yang masih ada kendala yang belum divalidasi nih gitu ya. Jadi kalau kemarin sifatnya hanya dibuka di Fasiankes untuk memvalidasi saja, memverifikasi. Nah, sekarang Vaskesnya bisa validasi, memverifikasi, tapi Dinkesnya juga bisa
melihat. Jadi nanti misalkan di Vaskes A itu hari ini ada berapa orang sih yang harus divalidasi, itu Bapak bisa lihat data-datanya gitu ya. Namanya siapa, terus statusnya masih seperti apa, itu bisa dilihat. Nah, jadi itu bedanya Pak. Jadi yang menu baru ini sama dengan yang kemarin, tapi kita lengkapi dengan pencarian bagi Dinkes Provinsi dan Kapkota supaya nanti bisa ikut memantau monitoring proses validasi data satu set SDMK melalui SSDMK seperti itu. Terus juga untuk Dinkes Kapkota nanti ada tugas tambahan untuk memvalidasi Pak, khusus khusus untuk praktek mandiri. Seperti itu Pak. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin bisa dipahami ya, Pak Miftah. Tadi apa untuk aksesnya sekarang sudah dibuka untuk Dinkes Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Lalu untuk Dinkes Kabupaten, Kota, atau Provinsi sekarang ini sudah bisa memvalidasi untuk terkait tempat praktek mandiri seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan yang sama, silakan jangan ditanyakan lagi, cukup bisa sekali saja dipahami untuk perwakilan tadi yang sudah ditanyakan seperti itu ya Bapak Ibu. Eh, Mungkin kita bisa next ke yang raise hand lagi dulu karena mungkin yang Q&A kita sembari menjawab dari tim kami seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin dari Dinkes Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah dengan Bu Mega silakan. Apakah masih menyimak dari Iya, Kabupaten Parimo? Ya, siap silakan Bu. Ibu. Iya, Mak. Iya, masih menyimak. Tabe. Terkait yang akan saya tanyakan ini, Bu, masalah ini apa? Ada beberapa nakes yang kemarin itu selesai pendidikan RPL yang sebelumnya itu kan masih memerlukan apa masih pakai STR lama. Nah, sementara mereka ini tidak pernah dapatkan untuk sertifikat kompetensinya setelah mereka selesai dari RPL, Bu. Terus kira-kira solusinya gimana supaya mereka bisa dapatkan bisa buat SIP-nya karena kemarin ada beberapa juga yang kami temukan itu sama sekali mereka sudah selesai dari apa namanya sekolah dari RPL tapi mereka tidak pernah mendapatkan Serkom. Kira-kira solusinya itu bagaimana Ibu terkait yang tenaga kesehatan yang sudah selesai D3-nya tapi RPL, rencana pembelajaran lampau, Bu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua terkait apa namanya? Ada beberapa setelah kami mencoba masuk pada SKP Kemenkes, pencarian di SKP Kemenkes itu ada tidak didapatkan masa berlaku SIP tersebut, Bu, setelah dilakukan pencarian di SKP Kemenkes. Terima kasih, Bu. Untuk sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, mungkin tadi untuk kedua pertanyaan tadi lebih ke KP dan Serkom untuk di KTKI seperti itu ya, Bu ya. Ya, Ya, eh, ya mungkin sekali lagi mungkin saya jelaskan untuk yang pertemuan ya kita membahas kepada teknis pengisian atau updating di SSDMK ataupun satu set SDMK terkait tempat praktik gitu, tempat bekerja. Namun mungkin kalau misalkan ada tanggapan dari Pak Timur, silahkan. Pak. Ya, makasih Mbak Dina. Ibu, terkait dengan RPL-nya belum, Serkomnya belum terbit, silakan tanyakan ke kampus dan nanti diurus ke KTKI Ibu ya, bukan di forum ini untuk bertanyanya. Yang kedua, terkait dengan SKP masa berlakunya tidak ditemukan atau tidak ada, silakan menghubungi Helpdesk Bu. Saran saya seperti itu Bu. Ya, saran saya sebutkan ke Helpdesk. Kalau di sini ada yang bisa jawab, silakan mungkin Pak Jepri atau yang lain. Kalau di kami menyarankan untuk Helpdesk.
Ya, baik. Eh, Mungkin untuk kami disarankan ke Hebdes saja ya, Bu Mega ya, untuk pertanyaan tadi. Em, Mungkin lanjut aja dulu ke Kota Palopo dengan Bu Masita. Sip. Terima kasih, Bu. Saya dari Dinkes Kota Palopo ingin menanyakan terkait pengajuan akun baru pada Satu Sehat STMK. Pada awal materi tadi sempat dipaparkan bahwa apabila pada proses pendaftaran pembuatan akun Satu Sehat SDMK terdapat ketidaksamaan data di Satu Sehat SDMK dengan di KTP itu, maka satu nama tersebut bisa mengupload data dukung untuk perbaikan data KTP. Nah, untuk bagaimana jika kasusnya nakes atau named tersebut sudah memiliki akun Satu Sehat SPMK, kemudian dia melakukan perubahan data pada KTP. Misalnya, yang terjadi di daerah kami itu, nakes tersebut sebelumnya sudah ada akun Satu Sehat dengan nama lengkap disertai dengan titel. Kemudian beberapa bulan setelahnya nakes tersebut mengubah atau mengupdate data KTP-nya dengan menghilangkan titel di KTP-nya. Itu bagaimana ya biar sinkron data di KTP dengan di akun Satu Sehatnya. Sudah cukup Bu pertanyaannya? Sudah ya? Oke, baik. Mungkin saya ulang pertanyaannya bagaimana cara mengubah nama yang disesuaikan dengan nama yang sesuai KTP ketika sudah selesai membuat akun Satu Sehat itu ada perubahan nama seperti itu, penambahan titel atau pengurangan detail. Mungkin boleh disampaikan Mas Adit? Ya, izin Bu untuk mengubah nama itu login saja di Satu Sehat SDMK, nanti ada menu profil ya. Profil saya itu kan ada data biodata tuh. Nah, di situ nanti bisa diupdate eh, namanya. Diklik saja nanti di menu itu ada kolom yang dibuka ya. Nama itu termasuk kolom yang dibuka bisa diupdate oleh yang bersangkutan. Jadi tinggal login, kemudian masuk ke menu profil saya, terus di bagian sebentar data diri itu bisa diklik tombol ubah di sebelah kanan ada tombol ubah. Nanti namanya bisa diupdate sesuai dengan KTP seperti itu. Selain nama itu juga bisa menyesuaikan tempat lahir, kemudian alamat itu bisa disesuaikan sama kode pos. Seperti itu ya. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Adit. Apakah sudah bisa dipahami Bu untuk tadi? Jadi bisa diupdate ya dengan nakes akan mandatnya masing-masing melalui profil di Satu Set SDMK. Nanti nama itu bisa diedit gitu. Dan mungkin kita lanjut aja ke penanya selanjutnya dari Kabupaten Bantai. Dari Kabupaten Bantai, apakah masih monitor? Silahkan, Bapak atau Ibu? Ibu. Ibu. Oh ya, Ibu. Ya, Ya, silahkan Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Dek, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Izin mau bertanya tentang pengajuan tempat praktek tadi yang dibawakan oleh Mas Adit. Em, ini tentang yang mana ya, Bu? Apakah masih tetap mengajukan tempat praktek padahal dia sudah terdata di existing, misalnya dia sudah terdaftar di PPMD atau puskesmas atau rumah sakit? Apakah dia masih memiliki juga pengajuan eh, terkait dengan tempat prakteknya? Terus yang kedua, apa bedanya Bu pengajuan tempat praktek di Satu Sehat STMK ini dengan menu tambah pekerjaan di profil eh, SDMK, profil Satu Sehat SDMK di masing-masing nakes Bu? Apakah
mereka tidak mengisi lagi tambah pekerjaan setelah mengajukan di tempat praktek yang menu yang baru tadi. Itu yang kedua ya Bu. Izin Bu bisa bertanya lagi kembali menambah. Terus yang berikutnya seperti tadi dikatakan oleh Mas Adit bahwa eh, sekarang itu eh, pemilik TPND untuk registrasi memvalidasi sertifikat SMK-nya itu harus oleh admin Dinas Kesehatan. Izin bertanya Bu, kapan mulai diberlakukannya Dinas Kesehatan adminnya memvalidasi satu sehat SDMK dari TPND, Pak? Karena selama ini masing-masing TPND yang memvalidasi sendiri Bu, nakesnya yang bekerja di situ dengan memiliki akun SISDMK. Saya kira itu saja Bu pertanyaan dari kami. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Mungkin sudah jelas. Mas Adi tetap Kak Timur untuk pertanyaannya. Ya, mungkin Pak Timur dulu yang mau menyampaikan mungkin. Oke, baik. Silakan Pak Timur untuk yang pertanyaan pertama itu pengajuan tempat praktik. Apakah masih tetap mengajukan tempat praktik apabila sudah terdata di existing? Ya, terima kasih. Izin Ibu, di sistem yang sedang dikembangkan ini dibedakan antara pengajuan praktek dan tanpa pekerjaan ya Mas Adit ya. Itu hanya untuk berdasarkan SIP, baik itu baru atau perpanjangan Bapak Ibu. Nah, detail nanti Mas Adit ya. Kemudian terkait dengan verifikasi ya, dinas ya. Ya, untuk TPMD memang saat ini diverifikasi oleh yang bersangkutan atau praktek mandirinya. Nah, sudah kita rubah ya. Sudah kita rubah ya Mas Adit ya. Sehingga nanti Dinas Kesehatan Bapak Ibu. Nah, kedepannya udah tidak lagi bikin akun untuk praktek mandiri. Nah, ini sudah dimulai kan per hari ini ya Mas Adit ya. Sudah bisa diverifikasi ya. Ya, sudah Pak. Ya, silakan Mas Adit. Detailkan. Ya, jadi saya tambahin yang disampaikan Pak Timur ya. Untuk bedanya ya ini ya. Untuk profil saya di update pekerjaan itu adalah lokasinya nanti mau mengajukan tempat praktek maupun input di situ nanti keluarnya tetap di menu itu Bu. Jadi di menu profil saya itu kan riwayat kerjaan semua di situ ya. Jadi mau yang diajukan dari pengajuan tempat praktek maupun yang ditambah pekerjaan itu semuanya di situ tetap keluarnya. Jadi bedanya kalau yang di pengajuan tempat praktek itu untuk proses pengajuan SIP, SIP baru. Nah, kalau misalkan eh, yang existing saat ini itu bisa dimasukkan ditambah pekerjaan, nanti divalidasi oleh Pasienkesnya. Jadi sequence-nya misalkan gini, seseorang dokter dia mau mengajukan tempat praktek nih di puskesmas di Bantaeng misalkan. Jadi dia di satu setnya dia mengajukan dulu di pengajuan tempat praktek. Nanti di puskesmasnya dia memvalidasi nih yang bersangkutan supaya yang bersangkutan bisa mengajukan SIP. Nah, nanti di Bantaeng ini udah pakai MPPD belum ya, Bu ya? Sudah pakai Pak? Udah pakai. Oke, Sudah. kalau kalau udah pakai MPPD berarti nanti diupdate MPPD yang versi baru. Nah, dengan MPPD yang versi baru itu nanti ketika SIP dia terbit, SIP-nya akan mengupdate ke data tadi pengajuan tempat praktek tadi, Bu. Jadi di halaman profil saya di pekerjaan itu nanti dia akan otomatis terisi SIP kalau sudah terbit SIP-nya. Nah, jadi bedanya di situ. Nah, kalau misalkan menggunakan menu tambah pekerjaan, itu kan semua diinput ya. Jadi dari lokasi kerja, kemudian profesinya, pekerjaannya, nomor SIP itu kan semua diinput sendiri ya. Nah, sedangkan dengan menu pengajuan tempat praktek tadi, terutama yang udah MPPD, itu nanti hanya mengisi tadi yang form yang isinya cuma sedikit tadi. Nah, untuk tanggal SIP segala macam nanti dia akan diupdate melalui MPP digital seperti itu. Jadi nanti yang bersangkutan tinggal menunggu SIP terbit ketika sudah mengajukan tempat praktek dan mengajukan SIP melalui MPP digital gitu, Bu. Nah, untuk menunya jadi sama, nanti tetap keluarnya di riwayat pekerjaan nih, yang tadinya mungkin dia kosong jadi terisi pekerjaan satu. Kalau misalkan dia punya SIP yang kedua di situ, berarti SIP pertama
sudah ada. Kemudian yang kedua nanti diupdate di menu tadi atau yang seterusnya. Jadi tidak tidak menutup yang satu terus membuka yang lain enggak. Dua-duanya tetap dibuka, tapi caranya berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mengajukan SIP, berarti dia silahkan menggunakan menu pengajuan SIP. Nah, bagaimana dengan tenaga penunjang? Bagaimana dengan nakes yang nggak perlu SIP? Nah, itu nggak perlu mengisi di situ. Jadi cukup mengupdate profil di tambah pekerjaan saja. Nanti kan di situ untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak perlu SIP kan dia juga nggak muncul ya kolom SIP-nya ya. Jadi tetap sesuai pekerjaan saja. Misalkan pekerjaannya apa, kemudian tanggal kerjanya kapan gitu diisi seperti biasa. Seperti itu. Jadi muaranya tetap di profil di pekerjaan seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang tempat praktek tadi, Bu, benar yang disampaikan Pak Timur juga, kalau saat ini atau selama ini memang divalidasi oleh tempat prakteknya. Jadi setelah ini tugas validasinya dipindahkan ke Dinas Kesehatan supaya Dinkes juga bisa memantau peredaran praktek mandiri yang ada di wilayahnya, yang mungkin selama ini kan nggak tahu nih karena divalidasi langsung oleh PM-nya. Nah, untuk akun SSDMK saat ini opsional bisa dibikinkan, tapi di menunya tidak ada menu validasi. Jadi di akun SSDMK Praktek Mandiri yang sekarang dibuat itu, kalau misalkan dibikinin, dia hanya melihat existingnya saja. Jadi di tempat prakteknya itu ada siapa saja namanya yang dia berpraktek atau bekerja di situ. Karena mungkin saja kan dokternya nggak sendiri ya, dia punya asisten tenaga umum misalkan administrasi yang ngisi RME-nya atau yang lainnya gitu ya yang di mana itu juga SDM di situ. Nah, tapi validasinya itu ada di Dinkes di admin Kapota sehingga jika dibuatkan akun praktek mandiri pun itu hanya view, hanya melihat existingnya saja. Jadi kalau dari kami sih itu jadi opsional ya, bisa dibuat bisa enggak. Kalau enggak dibuat juga enggak apa-apa kalau sekarang seperti itu. Mungkin gitu, Bu. Mungkin Pak bisa menambahkan lagi sedikit, Pak. Mas Adit bisa. Ya, silakan. Jadi intinya nih, Mas Adit, jadi untuk apa? Untuk memvalidasi satu set SMK-nya itu kan di mana Mas Adit? Karena kan kami di Dinkes Kabupaten Kota itu mempunyai dua akun. Ada satu sebagai admin, ada satu sebagai user. Mohon izin Mas Adit itu bisa divalidasi di mana ya? Di user atau di admin? Kan selama ini di akun admin di Kabupaten Kota itu hanya bisa membuatkan rumah atau akun SMK bagi TPMD. Dan selama ini eh, mereka yang di TPMD itu bisa memvalidasi satu set mereka lewat user pasienkesnya. Setelah dialihkan ke seperti yang Mas Adit katakan tadi bahwa itu diberi wewenang kepada Dinkes untuk memvalidasi data dari TPMD, apakah itu masuk di apa di akun admin atau sebagai di akun user, Mas? Izin Mas, mohon pencerahannya. Ya, Karena kan di menggunakan kabupaten dua akun. Ya. ya, menggunakan akun admin ya, Bu ya. Jadi akun admin Kapkota nanti dibuka di menu tadi validasi data satu set SDMK, terus nanti eh, ada dua menu ya di situ ya, sub menunya ya, di validasi data existing sama validasi calon pekerja. Nanti kalau misalkan dia praktek mandiri di akun admin Kapkota Bapak Ibu nanti ada menunya untuk memproses. Tapi kalau yang lainnya itu hanya view, hanya melihat saja gitu. Jadi dilihatnya di menu validasi data satu set SDMK, kemudian di dalamnya ada lagi sub menu validasi data existing dan validasi calon pekerja gitu Bu. Jadi menunya ditaruh di situ untuk yang validasi. Berarti Ya, masing-masing nambahin Mas Adit ya. Jadi Ya, ibu yang silakan dibantaing Pak sama Timur. Bu ya, seperti sebelumnya Bu. Jadi ibu bisa lagi seperti dulu lagi. Ibu bisa verifikasi lagi, tapi khusus praktek mandiri saja Bu. Ya, oh iya. ya seperti admin Bu. Kalau Pasyankes kan hanya untuk ibu doang memverifikasi diri ibu sendiri. Ya. Pegawai Dinkes. Ya, saya ulangin ya Bu ya, dipahami ya. Jadi untuk admin bisa memverifikasi praktek mandiri, tapi hanya praktek mandiri. Kalau klinik, rumah sakit nggak bisa lagi. Cukup praktek mandiri di tempat ibu pakai akun admin. Gitu ya Mas Adit ya? Ya, Iya biar Pak Timur. cepat Ya, nih, biar cepat Bapak Ibu.
Oke. Ya, Ya, udah jam siap. 10. Siap, Mas Muhammad. Ya. Ya, silakan Mbak Dina lanjut. Mungkin Ya, di mungkin seperti limit itu ya, berapa Bu. lagi nih? Ya, oke, baik. Mungkin seperti itu ya, Bu, di Kabupaten Bantaeng. Mungkin Ya, satu atau dua lagi pertanyaan yang raise hand dari Pak Nanang, Kayang Utara. Silakan, Pak. Pak, masih mute, Pak. Mana? Siap Bu, izin Bu. Ya, Pak, silakan. Eh, Begini Bu, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Eh, Mungkin yang ingin saya tanyakan ini, memang ada beberapa hal terkait dengan terbitnya Undang-Undang 17 ini. Ada beberapa hal terkait dengan penerapannya yang kami lakukan di kabupaten kami. Memang banyak terdapat kendala-kendala dalam perjalanannya. Eh, Maksud dari saya ini, apakah ada grup, artinya ada grup atau wadah eh, bagi kami ketika kami ada kendala, eh, bisa kami bertanya gitu di dalam grup itu. Mungkin mungkin itu saja Bu. Soalnya begini Bu, sebelumnya juga di dalam penerapan undang-undang ini banyak banyak kendala yang kami alami, cuman kami tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas dari mungkin dari kementerian atau apa seperti itu, Bu. Ya, baik, Pak. Mungkin kendalanya kendala apa, Pak? Seperti Yang terkait. misalkan terbitnya eh, surat edaran tentang pengecualian penerbitan izin bagi tenaga kesehatan tertentu, misalnya sarjana kesehatan masyarakat. Jadi maksud saya itu seputar penerbitan izin tenaga kesehatan itu apabila ada kendala, kami dari Dinas Kesehatan itu dapat berkonsultasi begitu. Ya, baik. Mungkin izin Pak Jeffrey, apakah masih monitor, Pak? Mungkin juga Bu, izin Bu, mungkin juga mungkin udah ada di grup yang ada, mungkin saya juga yang mungkin tidak masuk di dalam grup itu Bu, mungkin. Atau bagaimana Bu? Atau memang tidak ada atau bagaimana gitu. Terkait apa ya, Pak ya? Izin. Misalnya begini Pak, untuk penerapan undang-undang ini kan banyak halnya Pak, seperti STR, penerbitan STR seumur hidup. Kita kan sebagai dinas kesehatan itu kan banyak pertanyaan dari Pak teman-teman Nanang, saya potong nakes. Pak Nanang. Pak Nanang bisa Ya, tanya sama sama provinsi Pak Nanang. Pasti teman provinsi ada. Saya tanyakan sama teman provinsi ya. Provinsi pasti punya grup di pusat yang terkait dengan hal-hal itu. Silakan ditanyakan saja. Ya, Pak Nanang, mungkin seperti itu lebih jelasnya. Terkait izin, informasi, mungkin Pak Nanang kurang dapat informasi ya. Ada di YouTube juga ada seperti itu ya. Mungkin itu ya, lebih tepatnya seperti itu ya. Misalnya kayak tadi, atau Bapak orang OP bukan? Bapak bisa tanya ke konsilnya, ke kolegium. Misalnya tadi sarjana akademik seperti apa penjelasannya. Mungkin itu ya pemahaman-pemahamannya ya. Yang jelas Pak, semua udah ada di PP 28 Pak. Dipelajari dulu PP 28-nya. Nanti ada RPMK-nya sedang lagi dibuat. Nanti detailnya. Supaya berjenjang, Bapak bisa bergabung sama tim dari provinsi Pak. Tanya dengan teman-teman provinsi. Itu Pak. iya Pak. Makasih Pak. Ya, Ya, makasih. baik. Mungkin seperti itu ya, Pak ya. Mungkin lebih dikoordinasikan dulu ke provinsinya seperti itu. Baik, mungkin eh, dari Dinkes Provinsi Gorontalo, Bu Rena. Bu Rena, silakan Bu Rena.
Bu Rena. Baik, mungkin Bapak Ibu eh, silakan untuk coba melihat di Q&A. Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang memang Halo, sudah terjawab. ya, Ya, terima kasih Mbak. silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya terkait dengan pengurusan SIP. Nah, bagaimana Pak Timor? Saya akan mengusulkan pengurusan SIP yang menyambung ya Pak. Nah, SIP saya terakhir kadaluarsanya itu sekitar tahun 2018. Nah, kemudian di situ itu saya jedah ya. Nah, sekarang saya mau urus lagi. Tapi apa SIP yang lalu itu sudah hilang. Saya cek lagi ke Dinas Kesehatan, tidak ada ini arsipnya katanya sudah 5 tahun lalu itu sudah tidak ada. Nah, SKP saya itu sudah terpenuhi, malah yang dipersyaratkan 50, yang saya capai 75. Nah, bagaimana kira-kira untuk keluarnya IP saya untuk praktek mandiri ya. Kemudian yang kedua, apakah pengurusan SIP ini sudah langsung pada satu sehat tanpa kita lagi ke kantor perizinan yang ada di kabupaten kota. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pak Jeffrey dari KKI, apakah masih monitor Pak? Izin. Izin Pak Jeffrey. Ya, mungkin Pak Jebri bisa bantu jawab atau nanti ditambah ya Pak ya. Izin Bu, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, nanti detailnya sama Pak Jeffrey. Saya coba memahami pertanyaan Ibu. Pastikan dulu Ibu SKP-nya itu sudah ada di SKP platform belum? Terpenuhi atau tidak? Di sistem Kemenkes, skp.kemkes.go. SKP-nya sudah Yang langsung di Kemenkes yang sudah iya di Kemenkes sudah ada sudah terpenuhi? iya Sudah iya terpenuhi sudah. Ibu. Yang diminta 50, yang keluar saya 70, udah lebih. Ibu Nah, Ibu kemudian yang ketiga pertanyaan, apakah misalnya yang dipersyaratkan 50 SKP, kan saya punya sudah sekitar 75 atau ya 70 tidak itu. bisa nabung Bu, 25-25-nya Oh, nggak nabung. Jadi hilang ya, tidak hangus ya. hilang, ya hangus untuk 5 tahun periode selanjutnya nanti Ibu ngumpulin lagi untuk Iya, 50 ke depan. iya. Ya, nanti dijelaskan lagi oleh Pak Jepri Bu ya. Jadi intinya yang saya pahami Ibu 2018 itu punya SIP dan Ibu sudah Iya. terpenuhi SKP Ibu. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, STR Ibu seumur hidup belum Bu? Sudah, STR-nya sudah Oke. seumur hidup. STR sudah seumur hidup. Nah, kemudian Ya, Ibu mau bikin lagi SIP 2024. Ya Bu ya. iya, Seharusnya ya, kemarin 2023 kemarin Ibu bikin SIP kan ya. Ya kalau iya, 5 tahun periodenya ya Bu ya. Nah, ya, sekarang tadi pertanyaan saya di SKP platform Ibu sudah terpenuhi Bu ya di SKP platform. iya, terpenuhi. Mm-mm, terpenuhi. Oke, Ibu di wilayah mana Gorontalo? Gorontalo apakah sudah pakai Kota MPP digital? Gorontalo, Nah, saya kurang tahu nih Kota Gorontalo apakah sudah pakai MPP digital? NP, apa Pak? MPP digital. Mall NPP, Pelayanan Publik Digital dari Menpan. NP, Ya, jadi gini Bu, tadi kan Ibu NPWP, bertanya MPP Bu, MPP, bukan NPWP. oh NPP, MPP, oh, MPP, 3 N, huruf. oh Hmm. NPP. Iya, Itu mau tanya jadi di mana itu Pak? ditanya di kota, di Oh, pelayanan kota, PTSP kota. Ibu oh, tanyakan, PTPSP. jadi Ibu nanti dari Satu Sehat, jadi ini Bapak Ibu semua yang tidak menggunakan MPP digital, prosesnya tetap sama ya Mas Adit ya? Sama ya Mas Adit ya, pengajuan SIP Ya, sama. sama. Jadi walaupun tidak MPP digital, jadi pengajuan lewat Satu Sehat SDMK, pengajuan tempat praktek, kemudian diverifikasi oleh teman-teman di Paskes. Nah, Ibu juga seperti itu Bu, Ibu mau bikin praktek mandiri, nanti yang memverifikasi Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Ya, Nah, ya, tidak hanya sampai situ Bu, tetap harus pakai aplikasi perizinan online atau MPP digital, tergantung masing-masing di wilayah kota Bapak Ibu.
Kalau Oh, Ibu ada. Kalau sudah, di kota itu sudah pakai aplikasi, Pak, si cantik. ya Hmm. si Cantik Cloud itu apakah sudah masih masih aktif atau tidak? Saya kurang tahu ya. Aktif, aktif, Pak. Setahu saya sudah tidak aktif. Nah, Oh, nanti ditanyakan lagi oleh teman-teman PTSP oh, pakai oh aplikasi ya, apa gitu. Mungkin itu atau ada ya. yang mau nambahin Mas Adi tetap Pak Jepri, It- silakan. Pak, Ya, tapi yang Mas Gandala saya arsip saya yang 5 tahun lalu itu sudah nggak ada SIP-nya. Nah, itu kan diminta di itu, Nah, Pak. itu ada Pak Jepri Gimana nih. itu? Nah, ya tuh. Bang, ini Bang, izin Bang. Jadi 2018 pernah punya SIP, terus di jeda itu ada tidak tempat praktek, tapi SIP-nya itu sudah tidak berlaku, tapi SKP sudah terpenuhi untuk 2000. SIP SKP Ibu berlakunya untuk kapan tuh Bu? Ditanya nanti. Dari Pastikan. 2019 sampai 2024. Oke, Bang, dibantu Bang jawab Bang. Ya. hmm, ya baik. Ibu, Ibu sudah pernah punya SIP ya, Bu Rena? Pernah, pernah, Tahun berapa, Bu? ya. Tahun berapa SIP-nya, Bu? Itu 2010 sampai 2015. Ya, Kemudian 2015 sampai 2019 ya kalau tidak salah. Nah, ya. baru saya mau perpanjangan, sudah hilang SIP saya itu dalam satu map karena mau perpanjangan saya minta di dinas kesehatan sudah tidak ada arsipnya di perizinan juga sudah tidak ada. Nah, itu kendala saya, Pak. Tapi semua sudah SKP sudah ada, STR seumur hidup sudah ada. Jadi saya pun praktek mandiri Ibu berarti tuh. terakhir punya SKP, Bu, masa berlakunya sampai 2019 itu ya? Terakhir ya? Dari 2000 ya. Lalu saya pungut lagi 2019 sampai 2024. 2019 sampai 2024 ada ya, Bu, SIP-nya? Ada 70 Ada. di itu tuh di satu sehat sudah masuk Udah. Oh, satu baik. sehat. Itu yang pertama. Sekarang mau perpanjang lagi ya, Bu? Iya, Iya, Bu ya. iya Sekarang mau Pak. perpanjang lagi ya, Bu? Iya, saya mau perpanjangan lagi. Dari 2024 sampai 2029, begitu ya, Bu? Ya, iya, Ya, artinya kalau Ibu mau memperpanjang lagi, kan harus memenuhi syarat STR, tempat praktek, STR dan seumur SKP. hidup. Ya, Ya, SKP. STR, tempat praktek, dan SKP. STR Ya, itu sudah punya, udah. ya, Praktek masih ya, Bu ya. ada. Ya, SKP-nya sudah tercukupi apa belum, Bu? sudah 70 lebih. Ibu Lebih apa? lagi di satu Profesinya apa, sehat. Ibu? Saya Profesi. bidan. Oh, bidan itu 50 ya, Bu? Iya, Bidan, iya. 40. Tetapi di SKP platform juga udah sinkron ya, Bu? Sudah sinkron, Pak. Nah, ini Hmm. masalahnya apa, Bu, untuk perpanjangan SIP? Nah, masalahnya itu apakah diminta arsip yang SIP yang lalu itu yang sudah tidak ada, sudah hilang karena dari satu map itu hilang map saya SIP tercecer. sebelumnya, Bu? SIP sebelumnya yang I- hilangnya? iya, SIP sebelumnya. Nah, Oh, iya, itu kan saya minta di dinas arsipnya sudah tidak ada katanya kalau sudah 5 tahun lalu sudah lebih itu sudah dimusnahkan. Jadi, iya. eh, Ibu buat surat keterangan kehilangan saja, Bu. oh Yang ya, pertama, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu sebagai bidan nanti bisa menghubungi teman-teman KTKI. Teman-teman KTKI kan yang menerbitkan SKP, STR Ibu. Yang sudah ada menerbit, STR ada, ya, STR seumur hidup menerbitkan, ada. maksudnya STR-STR sebelumnya, Bu. Oh STR ya, sebelumnya, ya. Jadi kan SIP-nya yang hilang. Tapi kan uh-uh. berdasarkan STR baru bisa buat SIP kan, Bu. Iya, Nah, jadi kalau Ibu dokumen STR-nya masih lengkap gitu ya, nah itu disertakan dengan eh, surat keterangan kehilangan aja. oh Sebenarnya ya, untuk perpanjangan SIP, Bu, untuk perpanjangan SIP gitu ya, ya, memang syaratnya kan STR tempat praktek dan SKP. Ya. ya, Hanya saja SIP-nya itu diperlukan untuk melihat periode praktek sebelumnya gitu, Bu. nah Untuk melihat itu, periode praktek sebelumnya. ya, Nah, kalau oh SIP-nya ya, hilang, Ibu pakai STR aja. STR oh ya, sebelumnya kan ada, Bu. Kan ada masih ada, berlaku STR sebelumnya yang masih berlaku itu. ada,
Ada. Nah, kalau STR Ya, seumur hidup nggak ada periodenya, Bu, karena hanya sekali kan iya, seumur iya, hidup. Ibu cantumkan aja STR yang sebelumnya, sebelum iya. seumur hidup. Sebelumnya Ya, sampai tahun 2024. Hmm, iya, itu kan ya, ditetapkan 2019 sampai 2024. Ya kan? iya, Seperti itu ya, Bu, iya, langkah-langkahnya ya. iya. Ya, Bu. Oke, makasih Pak Jeffrey. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Karangeo. Ya, baik. Terima kasih Masih Pak ada Jeffrey satu dan Pak, Kak. masih ada Baik. satu Pak Jeffrey. Nah, kalau misalnya ada yang belum pernah dia eh, bukan yang pertama kali Pak ya, dia baru sudah bekerja bidan sekian tahun lamanya, tapi mau urus SIP itu di dalam satu sehat dicantumkan harus UKOM. Nah, UKOM-nya itu di mana Pak? Baik, Bu. UKOM-nya, Bu, akan diinformasikan kemudian. Memang UKOM itu nanti yang menyelenggarakan kolegium ya, Bu. Kolegium Oh nanti ya. bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Namun saat ini uji kompetensinya itu sedang disiapkan, Bu. Sedang disiapkan. Oh, Nanti setelah siap akan diinformasikan kemudian kepada Bapak Ibu ya. ya, ya. Oke. Terima kasih Pak Iya, Bu Rena. informasinya. Baik, terima Gimana kasih Ibu, dia sudah Jeffrey. lama Mungkin sudah bidan, Mbak. terjawab ya, Bu Rena ya. Sudah terjawab pertanyaannya tadi. Eh, Terima kasih, Bu. Mungkin kita lanjut saja ke raisan yang selanjutnya dari Kabupaten Mojokerto, Fakta Nasi Monitor. Iya, Ya, izin Bu, silakan. kedengeran? Ya, iya. Mohon izin dari Kabupaten Mojokerto, Mas Timur sama Pak Adit. Eh, Terkait yang Izin Pak, pertama, ini Kabupaten Mojokerto untuk sosialisasi Zoom-nya apakah pada sesi ini? ya seharusnya nanti siang, Pak. Mohon izin, Bu Oh, Dina. oke. Kalau seperti itu, mungkin, mungkin kita bahas nanti aja ya Pak ya untuk Oh ya, lanjut masuk ke siap-siap. Jakarta. Kita Ya, beri kesempatan untuk teman-teman yang memang ada di sesi saat ini gitu. iya. Terima kasih, Bu Dina. Oke Pak. Ya, kalau tidak nanti boleh langsung di Q&A dulu aja misalkan ada pertanyaan yang harus dijawab sekarang. Ya, maaf ya Pak. Mungkin langsung ke selanjutnya Bone, Pak. Kabupaten Bone dengan Pak Tama. Apakah sudah masih monitor Pak Tama, Kabupaten Bone? Iya, halo. Assalamualaikum. Iya. Ya, silakan Bu, Ibu ya. Eh, Ya, ini juga yang ingin saya tanyakan tentang SKP platformnya pada Satu Sehat SDMK Nakes. Di sini kan kebanyakan teman yang untuk pengurusan SCP-nya itu, periode SCP-nya itu terlambat. Ada yang tahun lalu, ada yang sementara sudah expire, tapi pada SKP platform nilai SKP-nya itu belum diverifikasi. Sedangkan untuk salah satu persyaratan pengajuan ke PTSP itu harus meng- harus memprint yang SKP terpenuhi pada SKP Kemenkes. Itu bagaimana untuk menunggu validasi yang ada di SKP platform yang daftar kegiatan yang sudah diupload secara manual. Sedangkan di sini yang saya telah email Helpdesk Nakes itu harus menunggu sampai 6 bulan. Bagaimana solusinya untuk teman yang sudah expire tapi sudah bisa mengusulkan kembali perpanjangan SCP-nya? Apakah sudah Ya, bisa baik. digunakan yang pengajuan yang SIP pada Satu Sehat SDMK? Baik, berarti intinya pertanyaannya eh, sudah upload tapi belum diverifikasi dan sudah Iya, menghubungi betul. seperti itu ya Bu. Ya, mungkin Iya, untuk betul. pertanyaan ini boleh dibantu Adit atau Pak Jeffrey untuk pertanyaan SKP yang belum terverifikasi. Nah, eh,
sebetulnya ini ya Bu, silakan untuk kalau mungkin dari arahan kami, silakan untuk menghubungi Helpdesk. Nanti jawaban dari Helpdesk seperti apa gitu. Karena terkait SKP platform ini kebetulan bukan di ranah kami sebagai SISDMK gitu Bu. Tapi Oh, mungkin kalau ada tanggapan dari Mas Adit, Pak Timor, ataupun Pak Jeffrey, jika ada yang perlu disampaikan, silakan. ya karena ini ada teman nakes yang langsung 1 hari langsung verifikasi. Ini kebetulan kemarin juga ada laporan masuk, Badin ke Mas Adit aja, idealnya saya ada 6 tamu, bulan. izin. 6 bulan sampai 6 bulan harus disuruh menunggu untuk verifikasi kegiatan manualnya yang di SKP platform. Ya, izin menanggapi ya. Sebenarnya kalau secara konteksnya ini harusnya dari KKI nih, tim tim SKP ya. Tapi mungkin yang kami tahu Bu, untuk verifikasi data SKP itu kan memang tidak langsung semua ya. Dia ada timnya gitu. Terus juga dia urutannya itu berdasarkan yang mau habis SIP-nya. Nah, Iya, itu yang saya ini tahu sudah begitu. sudah lewat lewat 2 bulan karena habisnya itu bulan 6. Ya, Sudah mungkin nanti pengajuan sudah 3 bulan. heeh. Ya, mungkin nanti dari tim KKI bisa menyampaikan ke tim SKP ya untuk Iya. apa Ibu bisa sampaikan nanti NIK-nya berapa, misalkan nanti bisa kami cek di helpdesk-nya nanti sampai kemana prosesnya. Oh ya, ini dikirim di mana Pak? Ke Mbak Dina aja direct, jangan di publik ya, di direct aja. Oh iya, Ya, baik. terima kasih Pak. Mungkin seperti itu ya, Bu. Ya, karena kalau untuk apa secara teknis itu memang harus dicek satu per satu. Nanti silakan kalau misalkan helpdesk-nya memang belum direspon, boleh disampaikan nanti melalui provinsi dan juga nanti disampaikan. Oke. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu dari Dinkes Goa, Bu Novi, apakah masih monitor? Ya, Baik, mohon izin Bapak Ibu ya, silakan. mau tanya perihal ini masalah praktek mandiri. Ini kan selama ini untuk agar nama tempat praktek mandiri atau apotiknya bisa terdaftar di MPP Digital atau di Satu Sehat, kita membuatkan akun SISDMK. Nah, bagaimana untuk apotik atau tempat praktek mandiri yang kemarin itu kita buatkan akun SISDMK agar namanya tercantum di MPP Digital dan Satu Sehat. Dan yang pertanyaan keduanya, bagaimana cara kami bisa mengevaluasi praktek mandiri, misal nih ada yang perpanjangan, tapi karena sudah secara otomatis di Satu Sehat mereka cantumkan nama tempat praktek mandiri, terus masuk sendiri untuk perizinan di MPP Digital, bagaimana cara kami untuk mengevaluasi mereka kembali agar kami bisa mewaspadai namanya praktek mandiri yang tanpa naungan kami seperti itu, yang tanpa kami ketahui. Mohon dijawab Bapak Ibu, terima kasih. Baik, mungkin tadi pertanyaannya mirip yang sudah ditanyakan sebelumnya ya, Bu. Ya, bagaimana jika sudah terdaftar praktek mandiri di SISDMK, lalu bagaimana evaluasi terhadap praktek mandiri tersebut? Apa yang sekiranya diwaspadai tanpa naungan seperti itu? Mungkin Mas Adit boleh diulas kembali, Mas Adit, Ya, untuk praktek mandiri ini sudah terdaftar ya? baik. Silakan, Mas. Ya, mungkin evaluasinya dari ini ya Bu ya. Kan saat ini kan sudah kita kunci juga sebenarnya untuk praktek itu. Kalau yang sudah terregistrasi, dia wajib registrasi Fasiankes dulu. Jadi mungkin nanti kami juga akan membuatkan laporan ya, mana yang sudah terregistrasi, mana yang belum gitu. Karena kan itu juga sedang kami evaluasi untuk DSSDMK juga, karena ada perkembangan nih. Jadi beberapa jenis Vaskes itu sekarang sudah dibuka registrasinya dan beberapa sistem juga sudah mengakomodir, artinya
eh, mungkin hanya beberapa jenis praktek mandiri yang nggak ada nantinya, yang lain udah ada. Jadi bagi yang sudah eh, terlanjur, ya mungkin bisa dicek kembali Bu di SISDMK-nya. Nanti kan kelihatan tuh dari kodenya. Kalau yang dia masih pakai kode belakangnya S, pakai W itu berarti dia yang belum ada kode pusatnya itu berarti dia belum terregistrasi atau sudah duluan. Nah, itu bisa datengin mungkin untuk dimonitoring ya seperti apa kondisinya. Nah, untuk yang lainnya nanti pengajuan baru itu harus melalui Rekvasiankes dulu. Praktek mandirinya dia daftarkan melalui Rekvasiankes. Kemudian baru nanti Vaskesnya akan muncul di satu set SDMK maupun SSDMK. Jadi di situ memang sudah diatur seperti itu supaya nanti tidak ada yang lain-lain lagi gitu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Apakah sudah enggak, Bu, untuk pertanyaannya? Jadi, yang sudah terdata di SISDMK, silakan Bapak Ibu sekalian dicek ya praktek mandirinya apakah kode tersebut masih menggunakan kode sementara atau kode yang sudah terregistrasi. Nah, kalau masih sementara, silakan nanti bisa dimonitoring pasien-pasien tertentu. Ya, mungkin bisa dimonitoring pasien kes atau praktek mandiri tersebut untuk segera melakukan registrasi kodenya seperti itu ya, Bapak Ibu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 waktu Indonesia Barat dan ini juga eh, Pak ada di regional timur, berarti di tempat Bapak Ibu sekalian ada yang sudah 11:30 dan sudah 12:30, saatnya jam istirahat. Mungkin mohon izin kami belum bisa melanjutkan pertanyaan yang memang raise hand dan belum terjawab. Untuk pertanyaan yang sudah masuk di fitur Q&A, nanti kami akan segera bantu untuk menjawab. Silahkan untuk stay dulu, Bapak Ibu, untuk melihat jawaban yang masih dalam proses kami jawab beserta tim seperti itu. Nah, jika masih ada kendala pertanyaan selanjutnya, nanti silakan berkoordinasi melalui provinsi ataupun nanti dari provinsi menyampaikan ke kami di PJ Pusat SSDMK seperti itu. Mungkin ada closing statement. Silakan mungkin dari Pak Jeffrey terlebih dahulu. Apakah ada closing statement, Pak? Izin, Pak Jeffrey. Apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Eh, izin, Pak Jeffrey, apakah ada yang disampaikan lagi? Oh, baik. Mungkin sudah cukup ya, Bapak Ibu. Untuk Pak Timur, apakah ada closing statement? Silakan, Pak Timur. Ya, makasih Mbak Dina. Baik Bapak Ibu, terima kasih terkait dengan kegiatan hari ini ya. Mungkin Bapak Ibu banyak bertanya lagi dengan teman-teman kabupaten sebelahnya karena memang ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Apalagi buat teman-teman yang MPP digital, artinya sudah pernah disosialisasikan di minggu lalu selama 2 hari berturut-turut ya. Jadi informasi terkait dengan adanya tempat praktek, pengajuan tempat praktek, pengajuan untuk SIP baru dan SIP perpanjangan itu di Satu Sehat itu sudah kami sosialisasikan bersama teman-teman Menpan untuk teman-teman MPPD. Nah, kami minta banyak-banyak mungkin juga kita buat minta ada grup dari Menpan juga nanti bisa bertanya ya di grup tersebut, di grup WA, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan secara teknis bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Baik, baik yang untuk yang belum non MPP, Bapak Ibu sama melakukan hal yang sama yang untuk kegiatan untuk pengajuan tempat praktek dan tempat pengajuan isi baru seperti itu nanti diverifikasi oleh teman-teman dinas juga dan teman-teman untuk teman-teman Pasyankes dan teman-teman dinas untuk praktek mandiri. Mungkin dari saya itu saja cukup. Banyak lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.